Hai, jumpa lagi. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Nah, di sini udah ada gambar. Ada yang tahu orang sedang ngapain? Ya, lomba tarik tambang. Nah, pada tanggal 17 Agustus kemarin, kita tidak melaksanakan lomba tersebut karena masih ada pandemi. Nah, apalagi banyak orang yang berkerumun, tidak memakai masker, tidak jaga jarak. Nah, itu tidak boleh ya. So, jadi kalian tetap jaga kesehatan. Oke? Oke. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang materi vektor. Nah, kalian sudah tidak asing lagi kan dengan namanya vektor? Oke. Next, pada pembelajaran kali ini memiliki tujuan. Pertama, siswa dapat membedakan besaran skala dengan besaran vektor. Kedua, siswa dapat menggambar vektor. Ketiga, siswa dapat menjumlahkan vektor. Nah, ngomong-ngomong tentang besaran skala dan juga besaran vektor, pada pembelajaran terdahulu kita sudah belajar tentang materi besaran dan juga satuan. Nah, tentu kalian masih ingat kan besaran skalar dan juga besaran vektor? Oke. Nah, besaran skalar itu apa? Besaran skalar itu besaran yang memiliki nilai. Contohnya ada massa, waktu, kelajuan, energi, suhu, dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih masa, waktu, kelajuan, terus suhu, energi itu masuknya ke besaran skalar? Nah, contohnya seperti ini. Misal, ada orang tanya kepada orang lain, nah sekarang tuh pukul berapa ya? Nah, tentu saja orang lain akan langsung menjawab pukul 10. Nah, pukul 10 itu kan hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Jadi dia masuknya ke besaran skalar. Lanjut, apa itu besaran vektor? Nah, besaran vektor ini adalah besaran yang memiliki nilai dan juga arah. Contohnya ada gaya, perpindahan, kecepatan, momentum, dan lain-lain. Nah, pada gambar sebelumnya itu ada gambar lomba tarik tambang. Nah, kenapa sih dia masuk ke dalam hubungannya dengan materi ini tentang vektor? Nah, dia kan ada gaya. Misalnya, pada lomba tarik tambang tersebut, kelompok pada sisi kiri itu menarik dengan gaya 50 Newton ke arah kiri. Kemudian untuk kelompok sisi kanannya itu menarik tambang tersebut dengan gaya 30 Newton ke arah kanan. Nah, di sini tentu saja kita sudah tahu besarnya gayanya dan juga arahnya kemana. Jadi gaya itu kesimpulannya masuk ke dalam besaran vektor. Sudah paham kan? Sekarang perbedaan antara besaran skalar dan juga vektor. Oke, pinter ya kalian udah paham. Oke, next kita ke contoh selanjutnya. Di sini ada gambar MotoGP ya. Nah, nomor 46 ini ada Rossi, nomor 93 ada Marc Marquez. Nah, tentu dalam MotoGP ini setiap pengendara pasti memiliki kecepatannya masing-masing kan. Nah, di sini ada Marquez yang ceritanya akan mengejar si Rossi yang berada di depan. Nah, Marquez ini berjalan dengan kecepatan misalnya 20 meter per sekon ke depan ya, menuju ke arah Rossi. Nah, kecepatan ini kan tadi masuknya ke besaran vektor. Oke. Nah, lalu ada nih kecepatan dan juga ada namanya kelajuan. Nah, kenapa kelajuan itu masuknya ke besaran skalar dan kecepatan masuknya ke besaran vektor? Di sini kan beda. Kalau kelajuan itu hanya memiliki nilainya saja kan. Misalnya si Rossi itu kan kelajuannya menurun. Misalnya dari 20 meter per sekon menjadi 10 meter per sekon. Nah, di sini kan kita tahu cuma besarnya saja, nilainya saja, tidak tahu arahnya kemana, ke depan, ke samping, ke belakang, atau sebagainya seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk kecepatan itu masuk ke besaran vektor dan kelajuan masuk ke besaran skalar. Selanjutnya adalah penggambaran dan penulisan notasi vektor. Di sini ada anak panah ya, Peggy. Nah, untuk titik P ini dinamakan pangkal vektor, titik Q dinamakan ujung vektor. Tanda panah ini ya pada Peggy ini menunjukkan arah vektor, yaitu arahnya ke kanan ya pada gambar. Kemudian panjang Peggy itu sama dengan mutlak dari vektor Peggy-nya itu.
atau bisa disebut dengan panjangnya atau besarnya vektor. Lanjut untuk notasi vektor ya, di sini ada A. Misalnya ada vektor A ya. Notasi vektornya itu bisa ditulis menggunakan huruf tebal. A tebal. Kemudian yang kedua ada A. Ini karena di sini formatnya beda jadi tidak seperti anak panah ya. Nah, itu diibaratkan anak panah. Nah, itu A-nya atasnya itu pakai anak panah. Kemudian yang ketiga ada notasi vektor bisa ditulis dengan menggunakan huruf miring, A miring. Nah, besarnya vektor A ini bisa dicetak tebal atau banyak sering kita temui ada A diberi tanda mutlak. Nah, itu artinya adalah besar vektor A. Selanjutnya ada catatan nih, yang A itu dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Tentu ya, kita tahu di gambar vektor A dan B itu besarnya sama vektornya, arahnya juga sama. Untuk vektor A 2 segmen, vektor B 2 segmen, arahnya ke kanan semua. Jadi vektor A itu sama dengan vektor B. Kemudian keadaan yang B, dua vektor dikatakan tidak sama jika yang pertama besar sama, arah berbeda. Kita tahu pada gambar vektor A, vektor B itu arahnya berbeda. Yang vektor B itu agak serong ke atas dan besarnya sama 2 segmen, sama-sama 2 segmen. Jadi vektor A itu dikatakan tidak sama dengan vektor B. Kemudian kedua, besar tidak sama, arahnya sama. Besarnya antara vektor A dan B itu kan digambar berbeda. Vektor A 2 segmen, vektor B 3 segmen. Arahnya ke kanan semua. Walaupun arahnya sama, namun pada aturan vektor ini, vektor A itu tidak sama dengan vektor B. Kemudian yang ketiga, besar dan arahnya berbeda. Ya, untuk vektor A itu jelas ya di sini, dan vektor A dan vektor B itu berbeda ya besarnya. Vektor A 2 segmen, vektor B 3 segmen, arahnya juga beda. Vektor A ke kanan, vektor B itu agak serong ke atas. Jadi dapat dikatakan bahwa vektor A itu tidak sama dengan vektor B. Selanjutnya ada komponen vektor. Apa sih komponen vektor itu? Komponen vektor merupakan sebuah proyeksi terhadap sumbu-sumbu kartesius, yaitu sumbu X, sumbu Y, ataupun sumbu Z yang ada di dekatnya. Di sini contohnya ada ya. Nah, vektor R kemudian diproyeksikan arah sumbu Y dengan vektor RY, proyeksikan sumbu X dengan arah vektor Rx. Nah, untuk komponen vektor untuk sumbu Y ini positif menggunakan J bertopi ke arah negatif, negatif J bertopi. Kemudian untuk sumbu X horizontal, untuk arah positif itu menggunakan I bertopi, kemudian arah negatifnya menggunakan I negatif I bertopi. Lalu untuk vektor kedua ini apa komponen vektornya? Nah, komponen vektor itu dapat digambarkan dengan vektor Rx ditambah vektor Ry, dimana tadi kan untuk Rx itu 3 satuan ke kanan, ditambah vektor Ry-nya itu 3 juga satuan ke atas, seperti itu. Nah, masing-masing segmen ini mewakili satu satuan. Jadi untuk komponen vektor dari R itu menjadi 3i bertopi ditambah 3j bertopi. Kemudian untuk yang vektor satunya, vektor negatif, itu nilainya berapa? Ya, benar kan? Jadinya vektor R yang kedua ini bernilai min 4i bertopi min 2j bertopi. Lanjutkan ya, bagian selanjutnya adalah resultan vektor. Apa itu resultan vektor? Resultan vektor merupakan hasil penjumlahan ataupun pengurangan dari dua buah vektor ataupun lebih. Nah, untuk mencari resultan vektor itu digunakan ada 3 metode. Yang pertama, metode grafis, kedua metode analisis, ketiga ada metode uraian. Untuk pertama, metode grafis. Nah, di sini metode segitiga ya. Nah, diketahui ada vektor A seperti ini besarnya dan arah seperti ini, ditambahkan dengan vektor B besarnya seperti ini dan arahnya agak serong ya. Nah, lalu bagaimana untuk mencari resultan vektornya? Oke, di sini gampang aja ya, kita gambar. Nah, untuk vektor A, menggambar vektor A ini harus sesuai dengan arah dan juga besar vektor A. Ya. Nah, ini besarnya
8 cm. Oke, ini adalah vektor A. Kemudian vektor B, ingat besar dan arahnya itu harus sama. Nah, ini ada 7,5. Arahnya jangan lupa sama 7,5. Bentar ya. Oke, ini adalah vektor B. Jadi dari ujung vektor A ditambahkan dengan pangkal vektor B. Bagaimana resultannya? Ini dia. Resultannya ini ya. Ini lurus harusnya. Oke, jadi resultannya adalah ini dari pangkal vektor A menuju ujung vektor B. Resultannya sama dengan vektor A ditambahkan vektor B. Untuk metode jajar jenjang diketahui vektor A dan vektor B seperti ini dengan membentuk sudut ya antara vektor A dan vektor B ini sebesar θ. Nah, lalu kita uraikan ya seperti ini dengan metode jajar jenjang. Ya berarti resultannya itu bagaimana caranya harus membentuk bangun datar jajar jenjang. Ya seperti ini kita uraikan. Vektor B tadi ini harus sama. Tadi Ibu udah menggambarnya ya. Vektor A ini sama. Untuk resultannya kita tarik garis saja. Untuk resultan A tambah vektor A tambah vektor B seperti ini. Lalu untuk resultan ini bisa mencarikan besar resultannya berapa? Bisa digunakan dengan persamaan akar A vektor A kuadrat tambah vektor B kuadrat ditambah 2 kali vektor A kali vektor B cos sinus theta menggunakan aturan kosinus. Selanjutnya metode segi banyak atau poligon. Nah, sama ya seperti metode segitiga sebelumnya. Di sini ada vektor A segini, vektor B ini, vektor C ini, vektor D ini. Lalu resultannya itu seperti apa? Sama aja. Yang penting untuk resultan ini harus pangkal vektor A ini ketemu dengan ujung vektor B. Berarti pangkal vektor A ini, vektor D-nya ini. Seperti itu. Ini adalah resultannya sama dengan vektor A tambah vektor B tambah vektor C tambah vektor D. Vektor A-nya ini vektor A segini, vektor B kita tambahkan vektor B, vektor C, kemudian vektor D. Seperti ini ya. Udah paham kan untuk metode grafisnya? Sebelumnya kita akan latihan soal dulu nih. Sama-sama ya kita kerjakan. Diketahui koordinat titik A adalah 2, min 3, 4. Tuliskan dalam bentuk vektor dan berapa besar vektornya. Jawab. Nah, diketahui titik A itu ada 2, min 3, 4. Nah, ini tuh sebagai apa? Kita proyeksikan untuk 2 itu X, Y, 4-nya itu Z. Jadi untuk vektor A itu apa? Berarti kan komponen X, Y, Z. Kita menggunakan tadi untuk X itu menggunakan I bertopi, Y itu menggunakan Z bertopi, Z menggunakan K bertopi. Ya. Oke, untuk 2 berarti 2 X itu I bertopi, min 3, minus 3, Y itu J bertopi. Kemudian untuk 4 ini menggunakan karena suhu Z, K bertopi. Tambah 4 K bertopi. Kemudian untuk besar vektor A itu berapa? Ya berarti akar dari semuanya ini. Berarti 2 kuadrat ditambah min 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Vektor A itu sama dengan 4 tambah 9 tambah 16. Berarti besarnya vektor A itu kan 29. Sampai sini paham? Untuk selanjutnya kalian nanti Ibu kasih
lembar kerja kalian kerjakan terlebih dahulu. Dan untuk tahap selanjutnya kita akan ada sesi tanya jawab. Sampai ketemu di sesi tanya jawab.